Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tepat ketika Su-han keluar dari pengasingannya, kabar baik lainnya datang dari Dewa Petir Kuno. Su-jun, pasukan Zirah Hitam melaporkan bahwa banyak orang telah tiba dari wilayah bintang atas. Saat mengatakan hal itu, suara Dewa Petir Kuno dipenuhi dengan keterkejutan. Seperti kita ketahui, tidak peduli dari bidang bintang mana Anda berasal, sangat sulit untuk mencapai puncak kultivasi di bidang bintang itu dan memasuki bidang bintang tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, di bidang bintang berukuran sedang, sebelum Su-han, berapa banyak orang yang datang selama bertahun-tahun ini? Tapi sekarang, berapa banyak orang? Tanya Su-han. Baiklah, sebaiknya kamu pergi dan melihatnya sendiri. Dewa Petir Kuno ragu sejenak, lalu melanjutkan, aku hanya bisa mengatakan bahwa sebelumnya, jika aku masih ragu padamu, sekarang aku benar-benar yakin bahwa kau adalah Kaisar Naga Iblis Kuno. Mata Su-han berbinar dan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Dilihat dari apa yang dikatakan Dewa Petir Kuno, dia pasti terkejut dengan banyaknya orang yang datang ke wilayah bintang superior. Mereka sebenarnya bisa saja datang ke wilayah bintang superior sejak lama. Beberapa dari mereka bahkan datang lebih awal dariku, tetapi mereka telah menekan kultivasi mereka, kata Su-han. Dewa Petir Kuno bahkan semakin terdiam dan tidak menjawab Su-han. Satu hari kemudian, pagi-pagi sekali, pintu masuk ke markas Istana Pangeran Yun dipenuhi orang. Setengahnya berasal dari Istana Pangeran Yun, dan setengahnya lagi adalah kultivator biasa atau orang-orang dari kekuatan lain. Di antara mereka ada orang-orang dari Star Alliance. Han Xiao, Direktur Cabang Yunwang Fu Star Alliance, ada di sini. Meskipun pasukan lapis baja hitam Istana Yun selalu ditempatkan di gerbang surga selatan, Aliansi Bintang adalah eselon pertama yang menjaga gerbang surga selatan. Ketika orang-orang dari Sekte Phoenix datang, Aliansi Bintang tentu akan mengetahuinya terlebih dahulu. Han Xiao pernah menempatkan Su-han dalam tahanan rumah dan ingin menyiksanya, tetapi Kamar Dagang Liu dan Kota Tulung turun tangan pada saat yang sama, dan akhirnya Dewa Petir Kuno datang sendiri, memaksanya untuk membebaskannya. Tetapi karena suatu alasan, Han Xiao tiba-tiba merasakan penyesalan pada saat ini. Bukannya aku menyesal menempatkan Su-han dalam tahanan rumah, tapi aku menyesal membiarkan Su-han pergi sejak awal. Sekte Phoenix. Han Xiao menatap ke kejauhan, mengerutkan kening dan bergumam dalam hatinya. Kenapa begitu banyak orang datang ke sini sekaligus? Dan selama mereka dari Sekte Phoenix, Istana Pangeran Yun akan memperlakukan mereka dengan sopan. Ini sama sekali bukan gaya Istana Pangeran Yun. Mungkinkah itu kekuatan yang dikembangkan oleh Istana Pangeran Yun di bidang bintang berukuran sedang? Tapi itu tidak masuk akal. Berdasarkan petunjuk-petunjuk itu, Su Baliu adalah pemimpin Sekte Phoenix. Mungkinkah dia juga pion yang telah lama ditanam oleh Istana Pangeran Yun di bidang bintang berukuran sedang? Kalau tidak, mengapa Istana Pangeran Yun begitu menghargainya? Setelah dipikirkan panjang lebar, tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan yang berhasil. Tetapi Han Xiao selalu merasa ada yang salah, karena begitu banyak hal yang tidak berfungsi. Ambil contoh, sikap Istana Pangeran Yun saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Selama bertahun-tahun, bekas Istana Pangeran Yun bisa dikatakan dingin dan tidak berperasaan, kalau tidak akan mendapat kesan pelit dan kikir. Dan pada saat ini, hanya untuk menyambut beberapa orang dari medan bintang menengah, tidak hanya utusan istana dan utusan kekaisaran, tetapi bahkan 4 kepala aula muncul secara langsung. Yang terpenting, posisi mereka selangkah di belakang Su Baliu. Sekilas, Su Baliu tampak seperti penguasa Istana Pangeran Yun. Ketika segala sesuatunya tidak biasa, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Han Xiao diam-diam mengepalkan tinjunya. Ia melirik Su-han sesekali, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Namun, betapapun ia menyesalinya, ia tak punya pilihan lain.
Belum lagi 4 kepala istana di istana Pangeran Yun, bahkan utusan kekaisaran tingkat pertama sekalipun bisa mencabik-cabiknya. Star Alliance memang ditempatkan di sini, tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah cabang. Pemilik sebenarnya dari Yunwang Mansion adalah Yunwang Mansion, bukan Star Alliance-nya. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Apa sih yang akan mereka lakukan? Melihat ekspresi orang-orang di istana Pangeran Yun, apakah mereka sedang menunggu seseorang? Mustahil. Siapa yang punya kemampuan untuk membuat semua pejabat tinggi di istana Pangeran Yun datang dan menunggu? Mungkinkah itu penguasa istana Pangeran Yun yang legendaris? Bukankah dia selalu ada di istana Pangeran Yun? Seharusnya bukan tuan istana Pangeran Yun. Lihat bagaimana semua orang di istana Pangeran Yun berdiri. Su Baliu sebenarnya ada di depan. Bahkan keempat kepala istana berada selangkah di belakangnya. Dugaanku, jika dia benar-benar menunggu seseorang, maka orang yang ditunggunya pasti ada hubungannya dengan Su Baliu. Tapi kalaupun begitu, Su Baliu seharusnya tidak memiliki status yang begitu mulia. Dia hanya berada di alam roh ilahi. Mungkinkah benar, seperti yang dikatakan rumor, bahwa dia memiliki identitas lain? Kalaupun ada, ya kenapa? Selama masih di bidang bintang superior, siapa yang pantas ditunggu oleh semua pejabat tinggi istana Pangeran Yun? Bahkan 3 dewa pun tidak bisa melakukan itu, kan? Jangan bilang Su Baliu reinkarnasi orang suci, aku tidak percaya. Kau benar, kalau dia bukan reinkarnasi seorang santo, bagaimana mungkin dia punya bakat dan kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Metodenya tak pernah terdengar dan tak terlihat. Mungkinkah dia benar-benar membawanya dari tanah suci? Kau makin absurd saja. Tidak mudah bagi orang suci untuk bereinkarnasi. Berhenti bicara omong kosong. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar di mana-mana, dan semua orang menebak-nebak apa yang telah terjadi. Semakin banyak suara-suara itu, semakin cepat kelopak mata Han Xiao berkedut. Su Baliu, Su Han, Kaisar kuno naga iblis, semuanya bermarga Su. Wajah Han Xiao berkedut hebat. Mungkinkah Kaisar Naga Iblis kuno benar-benar belum mati? Tuan Suci telah memburu pria bernama Su, karena takut pria itu akan bangkit kembali. Ketika ide ini muncul di benaknya, bahkan Han Xiao sendiri tidak mempercayainya, tetapi karena beberapa alasan, itu sangat masuk akal. Brengsek, Han Xiao menggertakkan giginya. Seharusnya aku menahan tekanan dan menyelidiki jiwa Su Baliu. Memangnya kenapa kalau dia jenius? Memangnya kenapa kalau dia dewa petir kuno? Memangnya kenapa kalau dia pangeran dari istana Yun? Kalau aku bisa menghentikannya sejak awal, para petinggi tidak akan tinggal diam saja. Kalau ada yang mencurigakan dengannya, meskipun itu bukan Kaisar Naga Iblis kuno, asalkan dia ada hubungannya sedikit saja dengannya, tamatlah aku. Lihat, apa itu? Seseorang tiba-tiba berteriak. Han Xiao hanya bisa mengumpulkan pikirannya dan melihat ke kejauhan. Hal pertama yang menarik perhatian adalah tirai cahaya keemasan yang besar. Tirai cahaya itu terbentang secara horizontal, seperti sungai keemasan di kehampaan, memancarkan cahaya yang lebih terang dari matahari, dan datang ke sini dengan cepat. Itu adalah Jin Linzhou yang diperbesar. Dan di atas Jin Linzhou terdapat sosok yang menjulang tinggi, begitu mengerikan hingga tidak dapat dijelaskan. Ukurannya begitu besar hingga tak terlukiskan. Jika tidak datang dari jauh, mungkin kita hanya akan melihat puncak gunung esnya. Luan ilahi 7 warna. Semua orang tertegun sejenak dan tanpa sadar melihat ke arah punggung Luan ilahi 7 warna. Ketika mereka melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sana, semua penonton terkejut, mulut mereka ternganga, tercengang. Keheningan menyelimuti lapangan itu. Semua orang dapat melihat dengan jelas berapa banyak orang yang berada di punggung burung Phoenix Dewa 7 warna yang besar itu. Ratusan ribu, lebih dari 1 juta, jutaan. Ya Tuhan, kenapa banyak sekali orangnya? Aura mereka hanya setingkat dewa semu. Ya, hanya ada 1 bintang di antara alis mereka, dan warnanya merah.
Itu artinya mereka setingkat Dewa Semu. Jutaan Dewa Semu bintang 1. Apa yang akan mereka lakukan? Mungkinkah mereka memindahkan mereka dari area tingkat pertama? Itu tidak benar. Jangankan jutaan, bahkan puluhan juta Dewa Semu pun tidak akan cukup bagi seorang ketua aula untuk datang dan menyapa mereka secara langsung, kan? Apalagi 4 ketua aula datang bersama-sama. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian seragam. Mereka pasti anggota pasukan tertentu. Lihat, pakaian Subaliu sudah sama dengan milik mereka. Setelah orang terakhir selesai berbicara, banyak mata tertuju pada Su-han. Namun saat ini, Su-han masih mengenakan pakaian putih, namun pada pakaian putih tersebut, terdapat banyak corak keemasan yang disulam, dan di depan pakaian putih tersebut juga terdapat ukiran burung phoenix yang tampak seperti manusia. Saat ini, dia tampak jauh lebih mulia daripada sebelumnya. Dengan rambutnya yang berkibar tertiup angin, auranya jelas melampaui siapapun di punggung phoenix ilahi 7 warna. Apa maksudmu? Apakah orang-orang ini semua bersama Subaliu? Subaliu berasal dari Istana Yunwang. Apakah Istana Yunwang berencana merekrut jutaan kultivator alam Dewa Semu sekaligus? Aku, sial. Pada saat ini, teriakan putus asa tiba-tiba datang dari kerumunan. Banyak mata menatapnya, namun dia berkata dengan suara gemetar, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Ya, jangan membuatku penasaran, atau aku akan membunuhmu. Dia hanya mendengar orang ini berkata, saya punya teman yang menjaga Nantianmen di area tingkat pertama. Dia baru saja mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa jutaan orang telah datang dari bidang bintang tingkat menengah ke bidang bintang tingkat atas. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terdiam. Saat berikutnya, semua mata tertuju pada Luan Ilahi 7 warna, dan keterkejutan di wajah mereka tak terlukiskan. Tidak perlu terus menebak-nebak, mereka sudah tahu identitas orang-orang ini. Tetapi yang tidak dapat mereka percayai adalah bahwa 1 atau 2 orang yang datang dari daerah perbintangan berukuran sedang akan baik-baik saja, tetapi jutaan orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah benar-benar semudah itu untuk maju melintasi medan bintang? Nying! Teriakan dan raungan Phoenix Ilahi 7 warna meredam semua suara lain, membuat seluruh pemandangan menjadi sunyi pada saat ini. Banyak orang ingin berbicara, tetapi di bawah tekanan Phoenix Ilahi 7 warna, mereka membuka mulut tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Mata tak henti-hentinya memandangi jutaan orang yang datang dengan cepat. Su-han juga memperhatikan. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, senyum di wajahnya, dan matanya agak merah. Angin kencang bertiup, dan kehampaan seakan musnah. Phoenix ilahi yang berwarna-warni mengepakkan sayapnya dan turun dari sutra keemasan. Kemudian, swish, swish, swish. Sejumlah besar tokoh melompat dari punggung burung Phoenix Dewa 7 warna. Xiao Yuhui, Xiao Yuran, Ren Qinghuan, Nangong Yu, Luo Ning, Yun Qianqian, Mu Jingshan, Su Qing, Su Yao, Hong Chen, Liu Yun, Lian Yuze, Sangguan Mingxin, Dongfang Han, Ling Qinghai, Shen Li. Wajah-wajah yang familiar semuanya muncul di hadapan Su-han. Su-han memandang mereka, dan mereka juga memandang Su-han. Pada saat ini, kedua belah pihak menahan napas, seolah-olah tidak ada orang lain di depan markas besar istana Yunwang Mansion ini kecuali satu sama lain. Ayah, ayah. Su Qing dan Su Yao berbicara pada saat yang sama, suara mereka bergetar dan mata mereka merah. Terutama Su Yao, air matanya tak dapat terbendung lagi. Dapat dirasakan bahwa Ren Qinghuan, Xiao Yuhui, Xiao Yuran dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menekan emosi mereka. Adapun yang lainnya, mereka memberi penghormatan. Suan Yuan Qiong telah tiba lebih awal, dan orang-orang dari klan perang, yang dipimpin oleh Suan Yuan Sengyi, adalah orang pertama yang membungkuk. Suan Yuan Sengyi, aku memberi hormat kepada Master Sekte. Klan perang, temui Master Sekte. Gelombang suara bergulung yang dibentuk oleh jutaan orang bagaikan gemuruh guntur,
yang membuat hati orang berdebar dan pikiran mereka terkejut. Setelah klan perang, yang lain juga berbicara dengan hormat dan tertib. Hong Chen membawa pengawal ilahi cahaya bulan untuk menemui Master Sekte. Liu Yun bawa pengawal Dewa Malam Ungu untuk menemui Master Sekte. Sangguan Mingxin bersama Singkong ada di sini untuk menemui Master Sekte. Yu Chen bawa pasukan penghancur untuk menemui Master Sekte. Bai Ling bawa pasukan Dewa Darah untuk menemui Master Sekte. Suanyuan Wuking bersama pasukan bayangan ada di sini untuk menemui Master Sekte. Sapaan dan bungkukan berulang-ulang akhirnya mengubah kemerahan di mata Su Han menjadi setetes air mata yang menetes. Dia tidak berusaha menyembunyikannya, karena kali ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Aliansi Bintang mengendalikan langit. Ketika Su Han datang ke wilayah bintang atas, meskipun ia telah merencanakan segalanya, ia tidak dapat memprediksi apa hasilnya. Tapi dia harus datang. Waktu antara kedua sisi dari bidang bintang tengah ke bidang bintang atas tidak lama, tetapi Su Han menghadapi hidup dan mati. Kini, situasinya semakin jelas dan masih ada kesempatan untuk bernapas lega. Bagaimana mungkin Su Han tidak gembira saat bertemu kembali dengan kerabatnya? Semua anggota Sekte Phoenix beri salam kepada Master Sekte. Raungan terakhir ini sangat keras. Meskipun tidak bercampur dengan kekuatan kultivasi, gemuruhnya mengguncang langit dan membuat para kultivator di sekitarnya bernapas sedikit lebih cepat. Belum lagi kekuatan mereka, kekompakan seperti ini tidak ada bandingannya dengan kekuatan biasa. Bagus. Su Han melambaikan lengan bajunya, semuanya, bangun. Semua orang berdiri tegak, mereka tetap menuruti kemauan Su Han dan tidak mau berlutut meski bersemangat. Pemikiran seperti inilah yang telah mendukung mereka dari titik terendah kehidupan hingga ke titik saat ini. Ayah, Su Yao akhirnya tidak dapat menahannya, bergegas menghampiri dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Han. Su Qing adalah seorang pria. Sekalipun ingin memeluknya erat-erat, ia tak punya pilihan selain menyerah ketika memikirkan begitu banyak orang yang menunggu di belakangnya. Gadis kecil, sekarang giliran kita. Setelah sekian lama, suara Mu Jingshan sampai ke telinganya, membuat Su Yao tertawa terbahak-bahak. Dia dengan senang hati minggir, dan menatap Su Han yang menggendong Mu Jingshan, merasa sangat puas. Adegan berikutnya kembali mengejutkan para penonton. Mereka melihat dengan jelas bahwa para wanita cantik di barisan terdepan Sekte Phoenix itu benar-benar berbaris untuk memeluk Su Baliu di mata mereka. Cinta di mata itu tampak mengalir keluar seperti air, membuat orang lain iri. Kebajikan dan kemampuan apa yang saya miliki? Sial, mereka semua cantik. Kualifikasi apa yang dimiliki Su Baliu untuk menikmati berkah seperti itu? Tuhan tidak adil. Di tengah suara-suara menggoda itu, kuku Han Xiao hampir saja menancap ke dalam dagingnya. Su Baliu berbohong padaku. Dia tidak sendirian. Dia punya istri, anak, dan orang yang berpengaruh di dunia bintang menengah. Dia benar-benar berbohong padaku. Tapi kenapa dia berbohong padaku? Apa tujuannya? Meskipun Han Xiao bukan ahli tingkat atas, pikirannya bekerja sangat cepat. Ketika semua pikiran itu memasuki benaknya, dia tidak dapat menahan gemetar. Han Xiao mengeluarkan kristal transmisi suara dan mengetik pesan ke dalamnya. Pada saat yang sama, Su Han meliriknya dan tersenyum, yang membuat Han Xiao merasa kedinginan. Su Han enggan melepaskan keharuman lembut di lengannya, tetapi bagaimanapun juga, ada begitu banyak orang di sini, jadi dia akhirnya harus melepaskannya. Dia menarik napas dalam-dalam, untuk sementara menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata kepada orang banyak, "Perkenalkan, ini adalah 4 penguasa istana dari Yunwang Mansion, Dewa Petir Kuno, Dewa Makna Sejati Kuno, Dewa Roh Raksasa Kuno, dan Dewa Taizong Kuno." "Halo, senior." Para wanita segera membungkuk, dan orang-orang dari Sekte Phoenix membungkuk memberi salam. "Haha, semuanya, bangun." Keempat kepala aula berbicara sambil tersenyum, tampak sangat ramah.
Dan beberapa orang ini semuanya adalah utusan kekaisaran tingkat pertama dari istana Pangeran Yun. Su Han memperkenalkan mereka satu persatu. Entah mengapa, di tengah kerumunan orang yang tadinya pejabat tinggi itu, ada seorang perempuan berdiri. Dia menatap kosong ke arah Mu Jingshan, Xiao Yuhui dan yang lainnya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ini, Su Han tanpa sadar memperkenalkan wanita itu, tetapi saat dia melihatnya, nadanya tiba-tiba membeku dan dia tampak malu. Hahaha, kamu tidak berani memperkenalkan dirimu. Fang Ze melompat keluar di saat yang tepat. Su Zun, permisi, saya harus memperkenalkan Anda. Ini Qin Yun, tunangan Su Zun di wilayah bintang atas. Mendengar ini, mata Su Han melebar. Wajah Qin Yun pun memerah, dan dia berkata dengan marah, Fang Ze, aku peringatkan kau, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek lidahmu. Kau tidak bisa mengalahkanku. Fang Ze mengangkat bahu. Kalau begitu aku akan membiarkan guru merobek lidahmu. Fang Ze mengecilkan lehernya dan segera berhenti berbicara. Xiao Yuhui, Xiao Yuran, dan gadis-gadis lain menyipitkan mata, dan senyum di wajah mereka sedikit memudar. Mereka menatap Su Han dengan tatapan penuh tanya, bukan tatapan penuh tanya. Siapa bilang kita bisa berjalan melewati ladang bunga tanpa terkena sehelai daun pun? Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Kata Nangong Yu sambil tersenyum. Sudut mulut Su Han berkedut, sebenarnya, ini salah paham. Biar ku jelaskan lebih detail. Salah paham. Yun Qian menyela Su Han dan berputar mengelilinginya beberapa kali. Tatapannya membuat Su Han merasa ngeri. Sebaliknya, Ren Qinghuan berjalan mendekati Qin Yun dan dengan lembut meraih tangannya. Qin Yun tampak bingung dan hanya mendengarkan Ren Qinghuan berkata, aku mengerti perasaanmu. Ketika orang ini membawa istri-istrinya menemuiku, aku mungkin merasakan hal yang sama. Qin Yun hendak membantah, tetapi mendapati bantahannya sangat lemah. Terlebih lagi, Ren Qinghuan menggenggam tangannya dan menggenggamnya erat-erat, yang membuatnya merasa sedikit kewalahan. Halo, Bibi. Ketika Su Qing dan Su Yao berbicara, wajah cantik Qin Yun hampir menangis. Jangan bicara omong kosong. Su Han memelototi mereka dan berkata, ayah bilang ini hanya salah paham. Hati-hati atau aku akan menghajar kalian. Aduh, ayah, berani-beraninya kau bicara seperti ini pada kami. Memang benar ayah hanya bisa mengolok-olok yang lemah. Su Yao menghela napas dan berkata, sudah begini, apa kau masih takut mengakuinya? Tenang saja, para ibu sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Aku khawatir mereka sudah siap sebelum datang. Kau benar-benar tidak mengecewakan mereka. Aku harus menemukan pria sepertimu di masa depan. Su Han bisa mendengar ejekan dan sarkasme dalam kata-kata Su Yao. Gadis ini jelas membela Xiao Yuhui dan yang lainnya. Ini benar-benar salah paham. Qin Yun berteriak, melepaskan diri dari tangan Ren Qinghuan, dan segera lari. Begini, dia bilang itu salah paham. Su Han mengangkat bahu. Ya, apa yang kita alami saat itu mungkin hanya kesalahpahaman, kata Yun Qian. Su Han tiba-tiba teringat kejadian tahun itu, dan senyum di wajahnya menjadi lebih kaku. Ketika Sekte Phoenix tiba, terjadi pula kekacauan di wilayah bintang atas. Banyak pihak mengetahui hal ini dan diam-diam berspekulasi tentang identitas Su Han lainnya. Berdasarkan spekulasi ini, nama belakang Su Han menarik perhatian besar. Terutama ketika memikirkan fakta bahwa Han Xiao telah menahan Su Han di rumah, butuh bantuan dari kota Tulong, Istana Yun, dan kamar dagang Liu untuk menyelamatkannya. Saat itu, Su Han belum menunjukkan bakatnya seperti sekarang. Meskipun ia sangat kuat, begitu kuatnya hingga 3 prefektur bersaing untuk mendapatkannya secara bersamaan, ia tidak benar-benar sekuat itu hingga mampu menantang langit. Jika memang begitu, mengapa Istana Yun melindunginya dengan segala cara? Lagi pula, mengapa kota Tulong dan kamar dagang Liu, sebagai kekuatan di Tanah Suci, maju membela Su Han?
Apakah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Beberapa orang juga berpikir bahwa Su Han mungkin telah bersiap dan menyuap kedua kekuatan ini dengan uang. Namun kemudian pertanyaannya muncul lagi, mengapa dia siap? Apakah dia sudah tahu bahwa Star Alliance pasti akan menyelidikinya? Rahasia apa yang dia miliki sampai-sampai dia takut diselidiki oleh Star Alliance? Kenapa dia hanya menargetkan Star Alliance dan bukan yang lain? Mungkinkah ada hubungannya dengan pavilion pembunuh dewa? Nama belakangnya, Su, dan nama pemberiannya, Baliu. Mungkinkah dia keturunan orang tersebut? Tetapi orang itu seharusnya tidak memiliki keturunan. Meskipun ada tanah suci di atas medan bintang superior, pusat kekuatan teratas di sini semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari jutaan tahun. Pikiran mereka bekerja sangat cepat dan analisis mereka sangat jernih. Melalui berbagai petunjuk, mereka telah memperoleh beberapa hasil. Tetapi beberapa hasil ini memiliki celah, sementara yang lainnya tidak dapat diterima oleh mereka. Dan saat mereka terus-menerus berspekulasi, Star Alliance menyerang dengan cara yang paling langsung. Istana Yun dan Su Baliu berbohong tanpa henti, menipu Star Alliance dan merusak reputasinya. Merekalah pelakunya. Dalam 3 hari, segera pergi ke markas Star Alliance untuk diselidiki. Kalau tidak, Anda akan dianggap pengkhianat. Ketika berita ini tersebar ke seluruh kalangan bintang atas, hal itu menyebabkan kehebohan lain. Tindakan Star Alliance terlalu besar dan terlalu langsung. Keyakinan mereka yang masih jauh terhadap Su Baliu jelas membuktikan sikap mereka. Sekalipun Su Baliu benar-benar pergi ke Star Alliance dan bisa kembali hidup-hidup, ia mungkin sudah menjadi boneka. Terlebih lagi, alasan mengapa aliansi bintang begitu marah pasti karena mereka telah merasakan sesuatu dari Su Baliu. Di suatu istana, banyak orang jenius berkumpul di sini. Selain keturunan King Shen, 3 pemimpin dan 7 wakil pemimpin aliansi Tianjiao yang tersisa semuanya ada di sini. Hahaha. Mendengar laporan pelayan itu, Han Chen Xingzi tertawa terbahak-bahak. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Su Baliu sialan itu benar-benar mati kali ini. Dia pasti telah menyinggung Star Alliance. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu tegas meskipun mereka tahu istana Pangeran Yun berusaha keras melindunginya. Apapun yang terjadi, selama Star Alliance mengambil tindakan, semuanya pasti akan stabil. Kecuali pasukan seperti kota pembunuh naga dan kamar dagang Liu benar-benar dapat melindunginya sampai mati, kalau tidak, Su Baliu pasti akan mati. Mungkinkah, sebagai kekuatan di tanah suci, apakah mereka bersedia menyinggung aliansi bintang demi Su Baliu? Terakhir kali mungkin hanya kebetulan. Jangan lupa, di tanah suci, aliansi bintang adalah raja yang sebenarnya. Orang-orang dari aliansi Tianjiao ini telah menjadi musuh bebuyutan Su Han sejak mereka bergabung dengan aliansi Tianjiao. Jika tidak, Su Han tidak akan secara langsung membunuh para jenius di daftar bumi dan daftar kuning. Mereka tahu betul bahwa jika Su Han benar-benar tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Oleh karena itu, mereka mencoba segala cara yang mungkin untuk mencekik Su Han di buayan. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas cara membunuh Su Han. Tapi aku tidak menyangka Star Alliance akan bersikap keras seperti itu. Aliansi bintang mewakili para penguasa roh elemental. Siapa yang berani melanggar keagungan mereka? Jika mereka benar-benar berani bertarung sampai mati dengan aliansi bintang, tidak mengherankan jika mereka membuat marah penguasa Yuan Ling dan membunuhnya dari jarak jauh. Tuan muda, Tuan muda. Pada saat ini, suara pelayan itu terdengar lagi, tetapi tidak segembira sebelumnya, melainkan sedikit panik. Ada apa? Ada kabar baik. Semua orang masih asyik dengan urusan Star Alliance dan tidak menyadari keanehan dalam suara pelayan itu. Yang terakhir datang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya berdiri di depan Tianjiao, berkata, Su Baliu menjawab, dia hanya mengucapkan 2 kalimat. Oh, Han Chen Xingzi tersenyum tipis, mungkinkah, tolong, biarkan aku pergi. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak.
Namun, Ye Liu Chen tampaknya telah merasakan emosi pelayan itu dan bertanya, "Katakan padaku, apa dua kalimat itu?" Dia bilang. Pelayan itu ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak perlu memeriksa, akulah orang yang kau kira." Begitu kata-kata itu diucapkan, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan dapat melihat kebingungan di mata masing-masing. Orang yang mana? Apakah Star Alliance sedang mencari seseorang? Han Chen Xingzi mengerutkan kening. Wu Fan Xingzi juga berkata, mungkinkah Su Baliu pernah diam-diam menyerang anggota Star Alliance yang lemah sebelumnya, dan menyembunyikannya sampai sekarang, jadi dia mengakuinya. Apa yang dia katakan, sangat keras. Taizong Xingzi menyipitkan matanya. Semua jenius terjebak di jalan buntu, bahkan Ye Liu Chen. Pelayan itu membuka mulutnya seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menutupnya kembali. Apa yang ingin kau katakan? Silakan saja. Keturunan 4 domain itu menatapnya. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Wajah pelayan itu memucat. Bicara, teriak Han Chen Xingzi. Pelayan itu bergidik dan segera berkata, jika Star Alliance benar-benar mencari seseorang, maka dari awal hingga akhir, hanya ada satu orang, dan orang itu adalah orangnya. Siapa? Han Chen Xingzi bertanya secara refleks. Sekalipun pembantu itu berada di bawah tekanan yang sangat besar, dia tetap tidak berbicara lagi. Tetapi Han Chen Xingzi bukanlah orang bodoh, dan seseorang dengan cepat muncul dalam pikirannya. Pikirannya meledak, dan Han Chen Xingzi tiba-tiba berdiri, ini tidak mungkin. Yang lainnya terdiam, namun wajah mereka amat muram dan penuh ketidakpercayaan. Itu, hahaha. Keturunan 4 alam juga tertawa terbahak-bahak, dia sudah mati dan tidak mungkin mati lagi. Tubuh dan jiwanya hancur total. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kalaupun Su Baliu ingin berpura-pura, dia seharusnya berpura-pura lebih meyakinkan. Dia benar-benar bodoh, hahaha. Tertawanya agak kasar dan yang lain tidak setuju. Suasana di istana saat ini sungguh menyedihkan. Pada saat yang sama, medan bintang superior yang awalnya tenang tiba-tiba mulai bergejolak seolah-olah diaduk oleh alam dominasi. Semua orang dan semua pasukan dengan hati-hati menikmati makna kata-kata Su Han. Tidak seorang pun berani memastikannya. Lagi pula orang itu memang sudah meninggal dan yang tersisa hanya legenda. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit kembali setelah hancur total? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lagi pula, Yuanling menguasai langit, dan aliansi bintang mengawasi seluruh galaksi Bima Sakti. Jika memang dialah orangnya, mengapa dia tidak bersembunyi diam-diam dan menunggu waktu yang tepat? Siapa yang memberinya keberanian untuk mengakuinya? Apakah dia mengira bahwa dengan kultivasinya di alam dewa dan kerja sama dengan istana Pangeran Yun, dia bisa menggulingkan aliansi bintang? Belum lagi istana Pangeran Yun, bahkan jika Ratu Kehancuran, keluarga Liu dari Tanah Suci, dan kota pembantai naga ditambahkan, itu mustahil. Tuan Yuanling menindas semua orang dengan satu telapak tangan. Mustahil, sama sekali mustahil. Dia jelas bukan orangnya. Ini mungkin hanya kebetulan. Dia pasti orang lain yang dicari Star Alliance. Dia terlalu kuat dan terlalu legendaris. Meskipun para dewa kuno ini adalah monster tua yang telah hidup jutaan tahun, dan meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik super top di bidang bintang superior, di hadapannya, mereka masih jauh dari kata setitik debu. Akan tetapi, tepat ketika semua orang telah menyerah pada ide ini, Star Alliance mengambil tindakan. Pemimpin utama cabang Star Alliance di bidang bintang superior muncul secara langsung, bersama dengan 2 wakil pemimpin dan legiun terkuat Star Alliance di Superior Starfield, Star Air Force, dan langsung menuju ke istana Pangeran Yun. Banyak kultivator menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Momentum aliansi bintang meroket. Setidaknya puluhan juta orang berbondong-bondong, dari area tingkat 7 hingga tingkat 4, dan akhirnya tiba di area Yunwang Mansion. Sejumlah besar petani mengikuti, lagi pula,
Ini ditujukan pada satu prefektur, bukan pasukan kecil. Di mata banyak orang, pergulatan antara kekuatan-kekuatan besar seperti itu akan memerlukan periode eksplorasi dan pengujian yang panjang sebelum dapat dilanjutkan. Tidak seorang pun menduga hal ini akan terjadi secepat ini. Pemimpin utama cabang Star Alliance di wilayah Bintang Atas, dengan gelar Taiping Tianzun, dengan kekuatan alam dewa kuno teratas, dia menyelimuti seluruh Yunwang Mansion dengan lambaian tangannya. Angkatan udara bintang tersebar dan menutupi setiap tempat, mencegah siapapun memasuki atau meninggalkan istana Yun. Kedua wakil pemimpin itu berada di alam dewa kuno bintang 7. Mereka menekan kekosongan di kedua sisi, menyebabkan langit runtuh. Aura penghancur mengguncang langit dan bumi, dan tak seorang pun berani mendekat. Di istana Pangeran Yun, badai akan datang. Tindakan ini benar-benar dapat disebut sebagai langkah besar, dan hampir membuktikan dari sisi lain bahwa Su Baliu memang orang yang mereka pikirkan. Selain orang itu, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk membiarkan Taiping Tianzun memimpin seluruh aliansi untuk mengepung dan menekan istana Pangeran Yun? Su Baliu, datanglah dan menyerahlah dengan cepat. Suara keras itu bergema ke segala arah, tanah retak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Bush! Orang yang menanggapi Taiping Tianzun bukanlah Su Han, tetapi sebuah tangan besar yang tiba-tiba terangkat di depan markas besar Yunwang Mansion. Telapak tangan itu muncul dari tanah, memenuhi pandangan semua orang. Warnanya hitam dan putih, dan dipenuhi aura mengerikan. Asal-usul Yin dan Yang. Istana Tuan Yun. Pupil Taiping Tianzun mengecil, tetapi ia tidak mundur. Sebaliknya, ia mendengus dingin dan menampar dengan telapak tangannya. Sudah lama ku dengar bahwa penguasa istana Yun tak tertandingi dalam sejarah, sebanding dengan 3 dewa. Hari ini, aliansi ini akan mengujinya secara pribadi denganmu. Wow! Saat kata-kata itu terucap, aura dalam tubuh Taiping Tianzun meraung, dan api yang tak berujung menyapu keluar, berubah menjadi naga api besar di kehampaan, mengeluarkan suara menderu. Namun ini hanya salah satunya. Mampu menonjol di antara begitu banyak orang kuat dan menjadi pemimpin utama bidang bintang superior, kekuatan tempur Taiping Tianzun jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Penguasa istana Pangeran Yun memiliki 2 kekuatan asli, dan begitu pula dia, penguasa Taiping Heavenly Venerable. Suhu di sekitar turun drastis. Di samping naga api, kehampaan berkelap-kelip, dan riak biru tua menyapu, bahkan terdengar suara deburan ombak. Terlihat dengan mata telanjang bahwa gletser tersebut mengembun di samping naga api dan berubah menjadi naga air biru tua. Naga air dan api menyatu, meraung dan mengerang terus-menerus, masing-masing membuka mulut besarnya dan menyerbu dengan ganas ke arah telapak tangan. Kedua dewa kuno yang berada di puncak kekuatan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka saat menyerang. Di hadapan banyak orang, mereka jelas tidak sedang menguji satu sama lain. Meskipun mereka tidak mengerahkan segenap kemampuan, ini sudah merupakan kekuatan tempur puncak mereka. Mundur. Sisa kekuatan pertempuran antara dewa kuno jelas bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Mundur. Semua orang mundur saat ini. Kecuali mereka yang berada di alam dewa kuno, tak seorang pun yang berani maju. Beng. Naga air dan api bertabrakan dengan asal-muasal Yin dan Yang. Suara dahsyat itu memekakkan telinga. Ruang dalam radius 1.000.000 mil hancur dalam sekejap. Di atas langit, kegelapan pekat muncul. Ruang itu berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan sisa. Kekosongan sejauh 1.000.000 mil hancur pada saat pertama, dan kemudian kekuatan dahsyat menyebar, 3.000.000 mil, 5.000.000 mil, dan bahkan puluhan juta mil. 2 wakil pemimpin aliansi bintang yang berada di alam dewa kuno bintang 7 melambaikan tangan mereka secara bersamaan pada saat ini, dan sejumlah besar layar cahaya muncul, membungkus orang-orang aliansi bintang. Para kultivator biasa yang datang untuk menonton kesenangan itu akhirnya mendapat masalah besar. Kecepatannya tidak secepat kecepatan penyebaran daya sisa. Dalam sekejap, ratusan ribu orang tertelan riak-riak itu.
Kecuali beberapa orang di alam dewa surgawi, tak seorang pun mampu melawan. Bahkan mereka yang berada di puncak alam dewa mendalam pun langsung hancur menjadi abu begitu tersapu oleh sisa kekuatan itu, bahkan tanpa sempat berteriak. Bahkan orang kuat seperti di alam dewa surgawi pun pucat pasi dan muntah darah. Parahnya lagi, tubuhnya hancur total, hanya menyisakan jiwanya yang hampir tercerai-berai. Kekuatan para dewa kuno luar biasa dan tak terhentikan. Pada saat yang sama ketika sejumlah besar orang tak bersalah meninggal, telapak tangan yang dipadatkan oleh naga air dan api serta asal-usul yin dan yang juga menghilang dengan keras. Penguasa istana Yunwang masih belum muncul, tetapi pupil Tianping Tianzun menyusut. Kakinya tidak bergerak, tetapi sosoknya mundur beberapa langkah. Dua jejak hitam kembali tergambar di kekosongan di bawah kakinya, jelas didorong oleh kekuatan besar. Satu serangan saja sudah cukup untuk mengungkap hasilnya. Setidaknya untuk saat ini, penguasa istana Pangeran Yun lebih kuat. Kau layak menjadi orang kedua dalam sejarah yang menyatukan esensi yin dan yang. Meskipun kau tak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan esensi, setidaknya kekuatan aturan yang ditransformasikan darinya telah mencapai kesempurnaan. Jika kau melangkah lebih jauh, kau akan mencapai kekuatan keteraturan yang dikuasai seorang suci. Taiping Tianzun berbicara, tetapi tidak bergerak lagi untuk sementara waktu. Ketika ia melihat ke arah markas besar istana Pangeran Yun, ada sedikit ketakutan di matanya. Dia sangat kuat, tetapi harus diakui bahwa meskipun dia adalah pemimpin utama Star Alliance yang ditempatkan di medan bintang superior, masih ada lebih banyak orang di medan bintang superior ini yang lebih kuat darinya daripada di satu sisi. Para penguasa 4 prefektur utama, 3 dewa Pantheon, dan Taiping Tianzun tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Mereka sudah berjumlah 7 orang. Sebelum hari ini, Taiping Tianzun juga yakin bisa tetap tak terkalahkan di tangan lawannya. Bahkan jika ia tidak bisa mengalahkan lawannya, ia masih bisa berakhir imbang. Tetapi serangan barusan menghancurkan sebagian besar kepercayaan Taiping Tianzun. Keempat penguasa istana semuanya sangat misterius, terutama penguasa istana Yunwang. Ia telah menghabiskan setidaknya 2 juta tahun lebih lama di bidang bintang superior daripada Taiping Tianzun. Pada dasarnya, Taiping Tianzun sudah kalah. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memanggil klon orang suci itu untuk datang, akan sulit untuk menekan penguasa istana Yun. Namun, memanggil seorang santo membutuhkan harga yang sangat mahal, dan bahkan jika klon santo itu benar-benar dipanggil, klon itu paling tinggi berada di puncak alam dewa kuno. Sulit untuk mengatakan apakah klon itu bisa menandingi penguasa istana Yun. Istana Pangeran Yun sialan ini benar-benar rumit. Taiping Tianzun mendengus dalam hati, orang lain mungkin tidak tahu ini, tetapi aliansi ini tahu betul bahwa mantan penguasa istana Yunwang, serta keempat kepala aula, masih hidup dan belum binasa. Mereka masih berada di puncak alam dewa kuno, tetapi kekuatan aturan telah mencapai puncaknya, yang benar-benar di luar kemampuanku untuk menghadapinya. Jika kita benar-benar berbicara tentang fondasi, aliansi bintang dari wilayah bintang superior saja tidak dapat dibandingkan dengan keempat wilayah utama ini. Sudah berapa lama Star Alliance ada? Dari kejatuhan Kaisar Naga Iblis kuno hingga sekarang, kemungkinan besar kurang dari 100.000 tahun paling lama. Alasan mengapa situasinya begitu kuat sepenuhnya karena Yuanling, wilayah yang dominan, dan kekalahan sebelumnya dari 3 legiun utama Pavilion Tusen. Dalam hal kekuatan, dengan Yuanling yang menjaga galaksi Bima Sakti, Star Alliance tentu saja yang terkuat. Namun, jika berbicara tentang kekuatan fondasi, saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang berada di atas Star Alliance. Ambil contoh Istana Yun, yang telah diwariskan selama lebih dari 100 juta tahun. Ketika Kaisar Naga Iblis kuno berada di wilayah bintang superior, Istana Pangeran Yun sudah ada. Bagaimana mungkin aliansi bintang bisa dibandingkan dengannya? Bush. Pada saat ini, tanah runtuh lagi, dan dalam kehampaan tak berujung, warna hitam dan putih perlahan muncul, dan akhirnya berubah menjadi bagua besar.
Di tengah-tengah Bagua, berdirilah sesosok manusia. Ia tidak tua, melainkan sangat muda dan tampan. Tetapi tidak ada bintang yang muncul di antara alisnya, hanya permukaan yang terang dan jernih. Ada aura yang sangat aneh terpancar dari sosok ini dan Bagua. Bahkan orang kuat di alam dewa pun akan merasa pusing dan seolah-olah jiwanya akan terserap ke dalamnya setelah menatap Bagua selama 3 detik. Apakah ini Tuan Istana Yun yang misterius? Dia memang orang terkuat di dunia. Aku bahkan tak sanggup melihatnya langsung. Kekuatan aturannya terlalu kuat. Bahkan jika aku melihatnya sebentar, dia bisa menarik kita ke dalam aturannya. Dalam gosip itu, dia adalah langit. Tidak heran teks-teks kuno mengatakan bahwa setiap dewa kuno puncak tak terkalahkan. Jika tidak ada yang bisa menembus dunia aturan mereka, mereka pasti akan kalah. Gosip hitam putih ini seharusnya menjadi dunia aturan Tuan Istana Yun, kan? Asal-usul air dan api pastilah dunia aturan Taiping Tianzun. Terjadi banyak diskusi. Meskipun ratusan ribu orang telah meninggal, masih banyak orang yang belum pergi. Pertarungan antara orang-orang terkuat di bidang bintang superior tidak terjadi sepanjang waktu. Kemungkinan besar Anda akan memperoleh beberapa wawasan dari sini. Tuan Hantu, Tanah Suci telah memberikan perintah secara langsung, apakah Anda benar-benar ingin melanggarnya? Teriak Taiping Tianzun dengan dingin. Hanya sedikit orang yang mengetahui gelar lain dari Tuan Istana Pangeran Yun, tetapi sebagai pemimpin utama, tentu saja dia mengetahuinya. Itu adalah Tuan Hantu. Tuan Istana Pangeran Yun mengangkat matanya, dan gosip juga muncul di matanya. Dia menatap Taiping Tianzun sejenak, dan akhirnya berkata, "Keluar dari sini segera, jangan paksa aku membunuhmu." Mendengar hal itu, banyak sekali orang yang berseru kaget. Apakah penguasa istana Pangeran Yun begitu mendominasi? Taiping Tianzun menunjukkan sedikit amarah, "Jangan bicara soal apakah kau lawan kami atau bukan. Bahkan jika aliansi kami benar-benar dikalahkan olehmu, apakah kau masih berani menyentuh aliansi kami? Aku tidak pernah bicara omong kosong. Kalau kau bukan pemimpin utama aliansi bintang di wilayah bintang superior, kau pasti sudah mati sekarang," kata penguasa istana Pangeran Yun perlahan. Suaranya terdengar damai dan tenang, tetapi ada perasaan aneh di dalamnya, seolah-olah akan berubah menjadi gelombang suara dan menyerap pikiran orang-orang. Kaisar Naga Iblis kuno telah muncul kembali, dan langit serta bumi berguncang. Dia adalah musuh terkuat aliansi bintang, bahkan lebih kuat daripada klan iblis. Tuan Suci tidak akan pernah menyerah sampai dia terbunuh, teriak Taiping Tianzun. Hanya ada satu penguasa suci, yaitu Kaisar Naga Iblis kuno. Tak ada yang lain yang layak, kata penguasa istana Pangeran Yun. Tuan Hantu, jangan keras kepala. Taiping Tianzun bahkan lebih marah. Antara Kaisar Naga Iblis kuno dan Tuan Suci, hanya satu yang bisa selamat. Kau harus memahami situasi saat ini dengan jelas. Tuan Suci mengendalikan surga, dan seberapa tinggi kultivasi Suhan. Dia hanya di alam ilahi. Apa kau pikir dia punya kekuatan untuk menandingi Tuan Suci? Istana Yunwang memang kuat, tetapi jika kekuatan suci Tuan Suci turun, bukan hanya istana Yunwang, tetapi sebagian besar wilayah bintang atas akan hancur. Wow, penguasa istana Pangeran Yun melambaikan tangannya, dan bagua besar di belakangnya dengan cepat berputar seperti pusaran air, dan akhirnya berubah menjadi seukuran telapak tangan, melayang di depan penguasa istana Pangeran Yun. Lagi sibuk apa? Melihat pemandangan ini, kelopak mata Taiping Tianzun berkedut liar. Tuan Hantu, aliansi ini melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan sampai tersesat dan kehilangan seluruh istana Yunwang. Sekali lagi, Tuan Istana Yun melambaikan tangan kirinya dan meraih gosip hitam putih itu dengan tangan kanannya. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Jika Istana Pangeran Yun bertekad mencari kematian, aliansi ini tidak dapat membantumu. Taiping Tianzun tahu bahwa penguasa Istana Yunwang telah bertekad dan tidak perlu membujuknya. Dengan teriakan dingin, tirai air raksasa muncul dari udara tipis.
Di bawah tirai air terdapat sebuah danau, tetapi danau ini sangat istimewa. Danau ini sebenarnya sepenuhnya terbentuk oleh api. Satu sisi sedingin es, sisi lainnya panas menyengat. Kekosongan di antara keduanya telah lenyap sepenuhnya dan tampaknya takkan pulih. Alam es dan api persis seperti dunia aturan Taiping Tianzun. Kerahkan formasi langit berbintang, segel istana Yunwang, dan bunuh semua makhluk hidup. Taiping Tianzun berbicara lagi. Kedua wakil pemimpin alam dewa kuno bintang 7 segera mengangguk, dan batu kristal muncul di tangan mereka. Mereka sekali lagi membentuk tirai cahaya, berniat untuk menutupi seluruh istana Yun. Bedanya kali ini ada 10 bintang di tirai cahaya. 10 bintang ini berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan dalam tirai cahaya yang begitu besar, tampak sangat menarik perhatian. Bush! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan sebelum tirai cahaya menutupi istana Pangeran Yun, tombak yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tanah dan menembus tirai cahaya. Tombak itu tidak nyata, tetapi ilusi, dengan petir menyambar ke seluruh tombak dan mengirimkan guntur yang dahsyat. Dalam sekejap, ia menabrak tirai cahaya. Tirai cahaya bergetar tetapi tidak menghilang, tetapi 3 bintang di atasnya bergetar dan menghilang dalam sekejap. Dewa petir kuno. Kedua wakil pemimpin itu menunduk dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di sana, seluruh tubuhnya dikelilingi guntur. Sebelum mereka sempat bereaksi, sebuah kaki besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menginjak keras tirai cahaya. 3 bintang lagi runtuh. Dewa raksasa kuno. Kedua pria itu menggertakkan gigi. Dewa raksasa kuno itu bukan manusia, melainkan klan raksasa. Meskipun kekuatannya tidak sebaik para titan dan raksasa, ketiganya memiliki satu kesamaan, yaitu semakin besar sosoknya, semakin kuat kekuatannya. Pada saat ini, dewa kuno raksasa itu baru tumbuh setinggi 1000 kaki, dan jelaslah bahwa ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun meski begitu, masih ada 3 bintang yang dihancurkannya. Di belakang dewa raksasa kuno, cahaya pedang dan cahaya pisau membombardir istana Yunwang dari 2 arah pada saat yang bersamaan. Cahaya pedang itu paling cepat dan pertama kali menebas tirai cahaya, sehingga hanya menyisakan 1 dari 10 bintang di tirai cahaya itu. Brengsek! Ekspresi kedua wakil pemimpin berubah drastis, dan mereka menatap cahaya pedang terakhir yang turun. Keduanya menunjukkan kemarahan. 4 penguasa istana dari istana Pangeran Yun semuanya berada di alam dewa kuno bintang 7. Mereka meraung dalam hati, tak mampu menahan amarah. Makhluk-makhluk kuat di alam dewa kuno menahan aura mereka, dan bahkan yang terkuat di alam dewa kuno pun tak mampu mendeteksi kultivasi mereka. Belum lagi 4 kepala aula istana Pangeran Yun, yang tingkat kerahasiaannya hanya kalah dari kepala istana Pangeran Yun, dan mereka jarang muncul. Aliansi bintang awalnya berspekulasi bahwa keempat dewa petir kuno memiliki tingkat kultivasi alam dewa petir kuno bintang 5, yang dianggap terbaik, tetapi tanpa diduga, mereka semua juga bintang 7. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa lemahnya Star Alliance. Sekalipun Taiping Tianzun dapat menyamai penguasa istana Yunwang, keempat kepala aula istana Yunwang masih dapat menekan 2 wakil pemimpin aliansi bintang. Belum lagi, mungkin ada orang-orang kuat lainnya di balik permukaan. Darah suci dihancurkan, dan bintang utama diperkuat. Ada 2 wakil pemimpin, seorang pria tua dan seorang wanita tua. Orang tua itu meraung dan mengeluarkan setetes darah. Darahnya berwarna keemasan, dan tekanan yang ditimbulkannya membuat semua orang merasa tidak nyaman. Bahkan cahaya bilah pedang yang turun pun terhenti sejenak. Inilah darah suci, darah emas orang suci. Dor, darah suci itu meledak, berubah menjadi kabut darah emas besar, jatuh ke tirai cahaya, dan benar-benar menyebabkan tirai cahaya itu menambah 100 bintang lagi. Beng, kebetulan saja pada saat ini, cahaya pedang jatuh pada tirai cahaya. Meskipun 3 bintang juga menghilang, tirai cahaya itu bahkan tidak bergetar, dan langsung menutupi markas besar istana Pangeran Yun. Istana Yunmu punya fondasinya, dan aliansi bintangku punya sarananya.
Aliansi kita ingin melihat siapa yang lebih kuat, cibir Taiping Tianzun. Yo, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang besar. Namun, seberkas cahaya ilahi berwarna-warni melesat keluar dari istana Pangeran Yun, dan ketika bersentuhan dengan tirai cahaya, cahaya itu langsung menembus tirai cahaya. Deng, deng, deng. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh dengan suara tumpul pada saat ini, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni seperti pedang tajam, membelah tirai cahaya menjadi dua. Dalam sekejap, dari 100 bintang yang tersisa kurang dari 10. Luan ilahi 7 warna. Semua orang di Star Alliance membelalakan mata mereka, termasuk Taiping Tianzun dan 2 wakil pemimpin. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan sejati Luan ilahi 7 warna ini sebenarnya sebanding dengan kekuatan dewa kuno tingkat atas. Bajingan, karena tidak dapat tenang, Taiping Tianzun berteriak keras, berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan di Istana Yun. Sejak Star Alliance sepenuhnya mengintegrasikan galaksi Bima Sakti, semua kekuatan di 4 wilayah bintang utama mulai melaporkan latar belakang mereka kepada Star Alliance. Meskipun Star Alliance tahu bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan semua rahasia mereka dan akan menyembunyikan beberapa di antaranya, setidaknya mereka tahu apa yang ada di permukaan. Menurut laporan dari Istana Pangeran Yun, kekuatan tempur Luan ilahi 7 warna sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 5, dan Aliansi Bintang tidak meragukannya. Lagi pula, naga emas, kura-kura hitam langit dan bumi, dan sebagainya dari 3 istana besar lainnya semuanya telah melaporkan hal ini. Tetapi pada saat ini, itu benar-benar tamparan di wajah. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai alam Dewa Kuno Bintang 5? Jika memang benar-benar alam Dewa Kuno Bintang 5, bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan tempur seperti itu? Tuan Hantu, beraninya kau menipu aliansiku, teriak Taiping Tianzun dengan marah. Tidak. Yang membuat Taiping Tianzun makin marah adalah bahwa penguasa Istana Yun yang biasanya kuno benar-benar mengangkat bahunya saat ini. Saat pertama kali dilaporkan, Luan ilahi 7 warna memang hanya berada di tingkat kekuatan tempur alam Dewa Kuno Bintang 5. Jika ada yang bisa disalahkan, itu karena pertumbuhannya terlalu cepat. Omong kosong, kata Taiping Tianzun dengan marah. Baiklah. Penguasa Istana Yun menghela napas lega karena aliansi bintang tidak mampu menekan Istana Yunku, maka sudah saatnya aku mengantar kalian pergi. Kamu berani. Tanpa menunggu penguasa Istana Yun mengambil tindakan, Taiping Tianzun melambaikan tangannya dan mengeluarkan tanduk besar. Saya tidak tahu dari bahan apa tanduk ini terbuat, tetapi warnanya putih susu seluruhnya dan tidak terlihat seperti benda biasa. Taiping Tianzun memegang trompet dan berteriak lantang, Tuan Suci telah memerintahkan untuk membunuh Su Han. Semua pasukan di wilayah bintang atas, cepat datang menyelamatkan. Pada saat ini, seluruh bidang bintang superior berguncang. Baik itu kekuatan utama di 7 wilayah utama atau 4 prefektur utama, mereka semua mendengar suara ini. Taiping Tianzun telah memperjelas bahwa Kaisar Naga Iblis kuno telah muncul kembali di dunia. Kraak, kehampaan di kejauhan terkoyak, dan beberapa sosok muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berpakaian hijau. Ketika orang-orang ini muncul, terdengar suara seruan. Istana Daming. Kepala Istana Timur adalah Dewa Kuno Yun Suang, Kepala Istana Barat adalah Dewa Kuno Qingtian, Kepala Istana Utara adalah Dewa Kuno Feng Bao, Kepala Istana Selatan adalah Dewa Kuno Silin. Ya Tuhan, keempat kepala istana dari prefektur Daming semuanya ada di sini. Dan yang di depan, lihat saja di mana dia berdiri. Dia pasti penguasa daimyo yang telah mengasingkan diri selama 1.000.000 tahun. Daming Fu, apakah kamu akan membantu Star Alliance? Bisa dimaklumi. Keempat prefektur selalu berebut supremasi. Sekaranglah kesempatan untuk menekan pihak lain. Kalau begitu, orang-orang dari Jingan Mansion dan Baihua Mansion akan segera datang. Haha, aku khawatir itu sudah sampai. Gelombang diskusi dan kebisingan terdengar, dan badai akan terbentuk di depan istana Pangeran Yun.
Tidak seorang pun yang menduga bahwa kekuatan-kekuatan teratas dan tokoh-tokoh teratas di bidang bintang atas akan muncul saat ini. Tapi memikirkannya membuatku merasa lega. Jika Kaisar Naga Iblis kuno muncul kembali di dunia, aliansi bintang pasti akan menekannya. Tidak perlu alasan apapun. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang dia miliki atau siapa dia. Selama 4 kata Kaisar Naga Iblis kuno muncul, seluruh galaksi Bima Sakti akan bergetar hebat. Kau datang dengan cepat. Penguasa istana Yunwang berhenti sejenak dan menatap pria berbaju hijau, yang ternyata adalah penguasa istana Daming. Yang terakhir meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap ke arah kepala istana Pangeran Yun juga, dan berkata perlahan, jika kau tidak bisa melindungi seseorang, maka lebih baik jangan melindunginya. Hehe, penguasa istana Yunwang menggelengkan kepala dan tersenyum. Sebagai manusia, terlepas dari tingkat kultivasi seseorang, setidaknya seseorang harus mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika paviliun pembunuh dewa menguasai dunia, istana Daming sangat diuntungkan, kan? Kau boleh bersikap netral, itu pilihanmu, tetapi lebih baik kau periksa hati nuranimu dan lihat apakah itu hitam atau putih. Dewa kuno Qingtian dan yang lainnya sangat marah, tetapi penguasa istana Daming Mansion tetap diam. Para kultivator biasa mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi bagaimana mungkin kekuatan dengan level dan era yang sama dengan istana Pangeran Yun tidak mengetahui hal ini? Saat itu, Kaisar Naga Iblis kuno sedang berkuasa, dan prefektur Daming sedang dalam proses transisi antara kepala prefektur dan 4 kepala aula. Saat itu adalah momen yang kritis. Jika ketiga prefektur lainnya bertindak bersama saat itu, mereka pasti bisa mencekik prefektur Daming. Sekalipun mereka tidak bisa menghancurkannya, mereka pasti bisa menimbulkan kerusakan parah. Namun, penguasa paviliun pembunuh dewa tidak mendukung perang dan selalu berharap agar keempat prefektur dapat menjaga keseimbangan. Ia bermanuver di antara keduanya, yang menghasilkan pergantian kepemimpinan yang sukses di prefektur Daming, yang telah melewati masa tersulit dan kini menjadi seperti sekarang ini. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian ini, tetapi banyak pejabat tinggi masih mengingatnya. Bahkan jika penguasa istana Daming ingin menghapusnya, ia tidak bisa. Sebagian besar alasan Paviliun Tusen membantu Daming Mansionku adalah demi kepentingan Paviliun Tusen itu sendiri. Kau tak perlu membuatnya terdengar begitu baik. Dewa kuno Qingtian mendengus dingin. Penguasa istana Yunwang menatapnya dan berkata, berdasarkan apa yang kau katakan, aku bisa membuatmu mati 10 kali lipat. Dewa kuno Qingtian sangat marah dan hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat gosip di mata penguasa istana Yunwang, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya ditelan kembali. Tuan Hantu, biarkan Su Han keluar. Suara Taiping Tianzun tiba-tiba menjadi tenang, dia adalah pusat badai, dia harus memberikan penjelasan kepada seluruh dunia. Penguasa istana Pangeran Yun tidak berbicara, tetapi dia juga tidak mengambil tindakan apapun. Wow, pada saat ini, di istana Pangeran Yun, Jin Linchou muncul, dan sesosok berpakaian putih berdiri di atasnya, perlahan datang ke arah mereka. Keempat ketua aula mengikuti dan menghancurkan bintang terakhir dalam formasi langit berbintang, memberikan Su Han cukup waktu untuk keluar. Pada saat ini, banyak sekali mata yang tertuju pada Su Han. Sebelum ini, tak peduli siapapun yang melihatnya, mereka hanya berpikir bahwa dia adalah seorang jenius luar biasa dengan bakat yang mengerikan, kekuatan bertarung yang tak tertandingi, dan patut ditiru. Namun kini, tatapan itu benar-benar berbeda. Tatapan itu penuh kerumitan, desahan, dan rasa hormat yang mendalam. Siapa yang dapat membayangkan bahwa Kaisar Naga Iblis kuno yang pernah tak terkalahkan di dunia akan jatuh ke dalam situasi seperti itu? Saat berkuasa, para penguasa Yuanling hanya bisa menundukkan kepala dan patuh, dan tidak dapat menimbulkan gelombang besar. Namun sekarang, ia dikepung oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Aku khawatir ketika dia berada di puncak kekuatannya,
dia hanya perlu meliriknya untuk menghancurkan semua musuh di medan bintang superior. Pikir seseorang dalam hati. Lagi pula, ini bukan puncaknya lagi. Di bawah tatapan mata yang tak ada habisnya, sosok Su Han berhenti di depan markas besar Yunwang Mansion. Bahkan sebagai penguasa istana Pangeran Yun, dia mundur selangkah untuk menunjukkan rasa hormat. Tuan Daming Mansion juga membungkuk sedikit dan berkata lembut, "Kita belum pernah bertemu sebelumnya, tapi aku sangat mengagumimu. Han Yuzi, salam untuk Kaisar Naga Iblis kuno." Ladang itu sunyi. Meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya, banyak sekali kultivator biasa yang masih sedikit membungkukkan badan ke depan saat ini, menunjukkan rasa hormat. Han Yuzi, nama yang bagus. Su Han melihat ke kejauhan dan perlahan mengucapkan kalimat lain. Tubuh pria dan hati wanita seperti ular dan kalajengking. Mendengar ini, Tuan Istana Daming sedikit mengernyit. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Su Han menyebut namanya dengan cara feminim, persis seperti wanita kejam berhati ular dan kalajengking. Setiap orang punya aspirasinya masing-masing, dan Kaisar kuno tak bisa menghentikannya, ujar penguasa Istana Daming lagi. "Hehe, bolehkah aku menghentikanmu?" Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tunggu sebentar. Pasukan kuat dari medan bintang atas akan segera tiba. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, aku akan bunuh diri di tempat dan kau tidak perlu membuang-buang tenaga. Bagaimana kalau kau bisa mengalahkan kami?" tanya Taiping Tianzun sambil mencibir. "Kalau begitu aku akan mengingat kalian semua satu persatu, dan tidak akan membiarkan siapapun hidup di masa depan," kata Su Han. "Kamu mungkin terlalu memikirkannya." Taiping Tianzun menunjuk ke langit di atas kepalanya dan berkata, "Meskipun penguasa kedua kerajaan telah muncul, klan iblis juga mengincar kita dengan penuh nafsu. Penguasa suci mampu menekan semua kekuatan, termasuk tanah suci. Sepertinya kau belum tahu," kata Su Han tiba-tiba. "Tahu apa?" Tianping Tianzun mengerutkan kening. "Yang disebut Tuan Suci yang kau sebutkan itu sudah berkolusi dengan iblis ekstrateritorial. Dialah yang membawa iblis ekstrateritorial ke wilayah bintang bawah dan atas. Jika dia tidak terjebak di wilayah iblis ekstrateritorial, aku khawatir orang-orang sepertimu yang hanya tahu cara menyanjungnya sudah lama dibunuh oleh iblis ekstrateritorial." "Apa?" Setelah linglung, Taiping Tianzun tidak marah, malah tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Lihat ini, kalian semua, perhatikan baik-baik, ini Kaisar kuno Naga Iblis. Dia lebih rendah dari yang lain, dan dia tidak sebebas dan sebebas yang dibayangkan. Dia benar-benar menggunakan alasan yang begitu muluk untuk memengaruhi hati Dao kita. Konyol sekali." Su Han tampak tenang dan tidak membuat alasan apapun. Posisi yang berbeda menghasilkan kata-kata yang berbeda. Taiping Tianzun pada mulanya bersikap memusuhi dia, dan karena dia lemah, tidak mengherankan bila dia tidak mempercayainya. Tetapi Tuan Daming Mansion dan yang lainnya semua menatap Su Han saat ini, seolah ingin memverifikasi keasliannya. Secara logika, melihat karakter dan pola pikir Kaisar Naga Iblis kuno, sekalipun dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia tidak akan berbohong seperti itu untuk menipu mereka. Yang kuat memiliki kebanggaan sebagai yang kuat. Menurut catatan Kaisar Naga Iblis kuno dalam buku-buku kuno, dia tidak akan pernah sehina itu bahkan jika situasinya tidak menguntungkan baginya. Terlebih lagi, setan ekstrateritorial juga pernah muncul di bidang bintang bawah dan menengah sebelumnya, dan hampir menghancurkan kedua bidang bintang ini. Superior Star Domain ingin menyelidiki masalah ini, tetapi Star Alliance tampaknya tidak peduli. Ditambah lagi, ada penghalang di antara kedua Star Domain, sehingga mereka tidak dapat memulai penyelidikan sama sekali, dan masalah ini pun dikesampingkan. Itu adalah bencana yang sumbernya tidak dapat ditemukan, dan pada saat ini, Su Han memberikan penjelasan pertama dan satu-satunya. Jangan bicara soal benar atau tidaknya. Saat ini, klan iblis sedang merajalela, tetapi aliansi bintang tidak mengambil tindakan untuk menghadapinya. Sebaliknya, mereka mengerahkan seluruh aliansi, bahkan seluruh wilayah bintang superior,
untuk menyergap dan membunuh Suzun. Sungguh ironis, ujar Dewa Kuno Taizong, penguasa istana selatan kediaman Pangeran Yun. Dewa Kuno Taizong salah. Setelah menghancurkan Su Baliu, giliran klan iblis. Terdengar suara sumbang dari kejauhan, ternyata itu suara Taizong Xingzi. Ia tersenyum dan berkata, aliansi bintang adalah kekuatan terkuat umat manusia. Mereka menjaga semua pintu masuk ke 4 wilayah bintang sepanjang tahun. Membunuh iblis adalah tanggung jawab dan kewajiban mereka, jadi mereka secara alami memikul tanggung jawab tersebut. Haha, bagus sekali. Taiping Tianzun tertawa. Dewa Kuno Taizong menatap Taizong Xingzi, Suzun telah memerintahkanku sebelumnya, memintamu untuk mengganti gelarmu. Situasinya mendesak sebelumnya, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk menemukanmu. Sekarang sepertinya tidak perlu menggantinya. Jika aku tidak menghancurkanmu, aku bukan lagi kepala istana selatan dari istana Yunwang. Wajah Taizong Xingzi berubah. Ia tak menyangka sepatah kata pun akan memicu niat membunuh dari Dewa Kuno Taizong. Gelarku sama dengan gelar Dewa Kuno. Aku sebenarnya mendapatkan manfaat dari pengaruh Dewa Kuno. Dewa Kuno seharusnya tidak mempermasalahkannya, kata Taizong Xingzi. Sungguh memalukan bagi umat manusia memiliki seorang jenius sepertimu, cibir Dewa Kuno Taizong. Bush. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan sesosok harimau putih besar terbang di udara. Harimau putih itu muncul di hadapan semua orang, dan sesaat kemudian, ia telah tiba di atas markas besar istana Pangeran Yun. Puluhan sosok melompat dari punggung harimau putih itu. Kecuali seorang pria paruh-baya, sisanya adalah perempuan. Istana Baihua. Mata semua orang mengerut dan mereka semua tersentak. Hingga kini, 3 prefektur utama semuanya telah hadir, dan semuanya diwakili oleh para penguasa prefektur secara langsung, didampingi oleh 4 kepala aula. Penguasa Baihua Mansion, Dewa Kuno Senggui, datang dengan aura pembunuh yang luar biasa dan tidak selemah yang terlihat di permukaan. Taiping Tianzun tersenyum di wajahnya, dan saat ia hendak berbicara, senyum itu membeku di wajahnya. Namun semua orang di Baihua Mansion terbang di depan Suhan dan membungkuk bersama. Kami telah bertemu Kaisar Naga Iblis Kuno. Terima kasih. Suhan mendesah pelan. Saya tidak meminta untuk hidup selamanya, saya hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Kata Dewa Kuno Senggui. Senggui, apa kamu gila? Taiping Tianzun bereaksi dan ekspresinya muram. Tahukah kau seberapa besar bencana yang akan ditimbulkan pilihanmu pada Baihua Mansion? Aku tidak tahu apakah akan ada bencana di Baihua Mansion. Aku hanya tahu bencanamu akan segera datang. Dewa Kuno Senggui tampak acuh tak acuh. Hanya karena Susue, Taiping Tianzun sungguh sulit dipercaya. Dia tahu Susue adalah putri Suhan, tetapi menurutnya, sebodoh apapun Baihua Mansion, mereka hanya bisa bersikap netral. Lagi pula, siapa yang kuat dan siapa yang lemah sudah jelas bagi semua orang. Meskipun ia telah membagi kekuatan kedua belah pihak dalam pikirannya, Taiping Tianzun tidak terlalu memikirkan Baihua Mansion. Ia tidak pernah menyangka Baihua Mansion akan begitu, tidak tahu berterima kasih. Suer memang iblis, tapi bukan karena dia. Ketika mengatakan hal ini, Dewa Kuno Senggui melirik ke arah Tuan Istana Daming lagi dan berkata, seperti yang dikatakan Tuan Hantu, sebagai manusia, kita semua perlu memiliki hati nurani, kan? Omong kosong. Taiping Tianzun berkata dengan marah, tanyakan pada dirimu sendiri, berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah kau selamatkan? Jika kau benar-benar ingin berbicara tentang hati nurani, kau pasti sudah dimakan oleh jiwa-jiwa yang terzalimi itu sejak lama. Tidak ada gunanya bicara kalau kita tidak sependapat. Senggui menggelengkan kepalanya samar-samar, tidak berniat untuk memperhatikannya lagi. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan besar datang dari jauh dan melewati kehampaan yang musnah, seolah-olah telah menyatu dengan kegelapan. Prefektur terakhir, Prefektur Jingan. Di atas kura-kura hitam langit dan bumi, penguasa istana Jingan memimpin 4 kepala aula dan,
di bawah tatapan banyak orang, melompat ke suatu tempat yang tidak jauh dari Taiping Tianzun dan yang lainnya. Sikap ini saja sudah memberitahu semua orang bahwa prefektur Jing'an sudah menentukan pilihannya. Dia yang tahu zaman adalah pahlawan. Di masa depan, kalian semua akan bersyukur atas pilihan yang kalian buat hari ini. Wajah Taiping Tianzun kembali tersenyum. Semua orang istana Jing'an menatap Su Han, terutama tuan istana Jing'an, dengan kebencian di matanya. Jika bukan karena keputusan Master Paviliun Pembunuh Dewa untuk tidak bertarung, prefektur Jing'an pasti sudah menjadi pemimpin dari 4 prefektur. Kamu, Su Han, bersalah. Semua orang di lapangan menahan napas saat ini. Keempat penguasa istana tampil bersama dan menyampaikan sikapnya. Penguasa istana Yunwang bersikap tegas, penguasa istana Baihua bersikap jujur, penguasa istana Daming bersikap diam, dan penguasa terakhir istana Jing'an penuh dengan kebencian. Dibandingkan dengan 3 kepala istana lainnya, kepala istana Jing'an agak berbeda. Bagaimanapun keadaan Su Han saat ini, ia tetaplah kaisar naga iblis kuno. Kebenciannya bukan ditujukan pada Su Han, melainkan pada Paviliun Pembunuh Dewa. Namun jika masalah ini sampai dipahami secara saksama, penguasa istana Jing'an pasti akan dicap sebagai orang yang menambah hinaan atas luka. Dia tidak berani menyinggung kaisar naga iblis kuno, dan bahkan tidak berani menyebut namanya, tetapi hari ini, dia begitu sombong. Dengan kata lain, jika Su Han masih menjadi kaisar naga iblis kuno, atau masih berada di wilayah kekuasaan, akankah dia berani membencinya? Aku tidak berani. Su Han mengangkat matanya sedikit dan menatap penguasa Jing'an Mansion. Saat itu, Jing'an Mansion dikepung oleh 5 kekuatan besar di area tingkat 7. Paviliun Pembunuh Dewa lah yang turun tangan, dan Jing'an Mansion tidak mengalami banyak kerusakan. Mengapa Anda tidak menyebutkan ini? Sekilas kepanikan muncul di mata Tuan Istana Jing'an, tetapi segera menghilang. Seperti yang dikatakan Dewa Kuno King Tian, apapun yang dilakukan Paviliun Pembunuh Dewa, semuanya demi keuntungan mereka sendiri. Ini bukan bantuan untuk prefektur Jing'anku. Baiklah, terserah padamu, kata Su Han ringan. Hingga saat ini, 4 prefektur utama telah memperjelas posisi mereka, 2 prefektur mendukung Su Han, dan 2 prefektur mendukung Star Alliance. Kekuatan berbagai pihak hampir sama, tetapi dalam hal jumlah, aliansi bintang secara alami dapat melampaui Su Han. Namun, Su Han sama sekali tidak panik. Ia tampak sangat tenang, menunggu kedatangan pasukan lain. Kedua belah pihak terdiam pada saat ini, dan Taiping Tianzun tidak berbicara lagi. Entah berapa lama, tapi ada pergerakan besar lainnya. Pasukan besar di area tingkat 7 akhirnya tiba. Sekte Rui, Istana Liu He, Paviliun Haiti, Istana Suyuan, Paviliun Kunlun. Salah satu di antara mereka adalah raksasa yang mampu menjaga suatu wilayah dan dapat membuat medan bintang yang unggul bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Para kultivator biasa yang menonton dari kejauhan sudah menahan napas. Lagi pula, mereka yang hadir saat itu semuanya orang-orang penting. Secara total, lebih dari 15 pasukan utama tiba, dan 4/5-nya berdiri di belakang Taiping Tianzun. Hanya 3 atau 4 pasukan, seperti Istana Zuyuan dan Paviliun Haiti, yang tertinggal di belakang Su Han dalam diam. Adegan ini membuat mata Taiping Tianzun berbinar dan senyum di bibirnya semakin lebar. Hingga pada suatu saat, kehampaan berguncang, dan 3 sosok tiba-tiba muncul, dan senyum Taiping Tianzun sedikit memudar. Salam untuk 3 dewa. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara sambil mengepalkan tangan. Bahkan dengan statusnya, dia masih kalah dengan ketiga dewa. Jika kita bertanya siapa orang terkuat di Superior Star Domain, maka tidak diragukan lagi bahwa ketiga dewa Pantheon pasti berada di puncak daftar. Adapun para penguasa dari 4 prefektur utama, mereka jarang bertindak. Sejauh yang kami ketahui, hanya penguasa istana Yunwang yang dapat dibandingkan dengan ketiga dewa tersebut. Adapun 3 penguasa istana lainnya, sekuat apapun mereka hanya setara dengan 3 dewa.
Bahkan ada kemungkinan besar mereka lebih lemah dari 3 dewa. Dewa Tai Chi kuno berdiri di atas awan putih, dengan tatapan abadi dan ekspresi tenang, dengan senyum samar yang tidak memiliki makna jelas. Dewa iblis kuno itu memiliki wajah tanpa ekspresi, memberikan perasaan yang sangat dingin kepada orang-orang. Aura ganas yang dipancarkannya dari waktu ke waktu membuat semua orang berubah warna. Ratu kehancuran terakhir diselimuti kabut hitam. Dimanapun ia muncul, kehampaan telah lenyap, tetapi kegelapan tampak semakin pekat, seolah hendak merobek penghalang medan bintang superior. Jika Anda benar-benar dapat merobek penghalang itu, Anda akan memiliki kekuatan tempur seorang suci dan dapat memasuki alam suci. Ada banyak pendapat berbeda di dunia tentang 3 dewa, tetapi sebagian besarnya adalah tentang kepribadian mereka. Dewa Tai Chi kuno penuh dengan rencana jahat, dewa iblis kuno ganas dan kejam, dan ratu kehancuran haus darah. Kalau ditanya siapa yang punya daya tangkal paling kuat, tentu saja ratu kehancuran. Di antara ketiga dewa, dialah yang pertama kali memasuki alam dewa kuno, bertahan hidup paling lama, dan paling mendalami kekuatan aturan alam dewa. Beberapa orang bahkan menduga bahwa sebagian besar kekuatannya dalam memerintah telah diubah menjadi kekuatan untuk mengatur. Setelah semuanya bertransformasi, mereka dapat memadatkan order realm yang lebih tinggi dari dunia aturan. Di depan ranah ketertiban, dunia aturan apapun rentan. Saya telah bertemu dengan 3 dewa. Bertemu dengan 3 dewa. Setelah Taiping Tianzun, suara penghormatan terus bergema satu demi satu. Meskipun Su Han pernah menjadi kaisar naga iblis kuno, keagungannya saat ini tidak cukup untuk dibandingkan dengan 3 dewa. Lagi pula, waktu yang dia jalani saat ini sama sekali berbeda dengan waktu sekarang. Sebelum para kultivator biasa itu dewasa, ia telah memasuki tanah suci. Kemudian, ia dipromosikan ke alam dominasi dan meraih gelar kaisar naga iblis kuno. Hanya sedikit orang di bidang bintang superior yang pernah menyaksikan kekuatannya. Jika Anda belum mengalaminya sendiri, Anda tentu tidak dapat memahaminya. Hanya 4 penguasa istana dan penguasa alam dewa kuno tingkat atas seperti Taiping Tianzun yang dapat mengetahui sesuatu tentang Su Han dari buku-buku kuno. Tetapi ketika Su Han berada di bidang bintang atas, mereka belum menjadi terkenal dan bahkan belum lahir. Lagi pula, di tanah suci saja, Su Han telah ada selama lebih dari 20 juta tahun sebelum ia membuka wilayah kekuasaan. Dan di antara orang-orang ini, kecuali Ratu Kehancuran, hampir tidak ada yang hidup selama 20 juta tahun. Semua orang yang hadir, kecuali Su Han, tanpa terkecuali, memberi hormat kepada ketiga dewa. Dewa Tai Chi kuno itu tersenyum dan tampak sangat lembut. Ia mengangguk pelan kepada semua orang dan melambaikan tangannya. Dewa iblis kuno itu memasang ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak melihat semua ini. Ratu Kehancuran bahkan lebih gamblang. Kabut hitam di sekujur tubuhnya bergulung ke segala arah bagai ombak, seakan mampu menelan semua orang. Tatapannya yang dipenuhi kekuatan penghancur berbalik dan tertuju pada Star Lions, dan suaranya yang agak serak dan aneh menyebar ke segala arah. Kamu tidak layak memberi hormat kepadaku, keluarlah. Begitu kata itu jatuh, ia segera berubah menjadi gelombang suara, menyatu dengan kabut hitam di langit, dan menyapu ke arah sisi itu dengan keras. Ekspresi Taiping Tianzun dan yang lainnya berubah, dan mereka segera menggunakan kekuatan mereka untuk menahan gelombang suara. Termasuk penguasa Istana Daming, penguasa Istana Jingan, dan pusat kekuatan teratas dari banyak kekuatan besar, mereka semua bertindak bersama. Namun, meskipun gelombang suara itu telah dihalau, orang-orang di belakang mereka yang berada di bawah alam dewa kuno itu, telinganya berdarah, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong, seakan-akan mereka telah kehilangan jiwanya. Ratu Kehancuran, apa maksudmu? Taiping Tianzun berkata dengan marah, aku memanggilmu 3 dewa karena kekuatanmu. Bagaimana mungkin kau begitu berlebihan? Ratu Kehancuran bahkan tak menjawab. Ia melambaikan tangannya dan seketika kabut hitam pekat menyelimuti seluruh situasi. Kekuatan,
Kepadatan dan teror kabut hitam itu berada di luar imajinasi Taiping Tianzun. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan penghancur ini bercampur dengan kekuatan yang melampaui alam dewa, dan dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Wow, sekalipun ia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Ratu Kehancuran, Taiping Tianzun tidak percaya bahwa sang ratu memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dalam sekejap. Kultivasi dalam tubuhnya melonjak, dan warna merah dan biru yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Kekuatan aturan yang luar biasa tampaknya mulai terbentuk, dan ranah es dan api di dunia aturannya pun terbentang dalam sekejap. Buus, kekuatan penghancur itu melesat dengan momentum yang menggelegar. Kekuatan mengerikan yang seharusnya menyatu dengan alam es dan api, kini membombardir alam es dan api dengan dahsyat. Apa? Ekspresi Taiping Tianzun berubah drastis, dia tidak dapat mempercayainya. Kau membuka mata suci. Secara umum, ada 3 langkah untuk melangkah dari alam dewa kuno teratas menuju alam suci. Langkah pertama adalah transformasi aturan dan ketertiban. Langkah kedua adalah membuka mata suci. Langkah ketiga, bencana surgawi datang, dan jalan bergema. Setiap langkah sangat sulit, dan tingkat kesulitannya hampir sama, tetapi sejujurnya, sedikit lebih mudah untuk mengubah kekuatan aturan menjadi kekuatan ketertiban. Jika Anda membuka mata suci, semua kekuatan aturan akan diubah menjadi kekuatan keteraturan, dan jiwa Anda akan menjadi setengah orang suci, yang mampu menerobos dunia aturan. Datangnya kesengsaraan surgawi jauh lebih mudah dipahami. Setelah mengatasi kesengsaraan, jalan bergema, jalan suci turun, dan alam suci ditembus. Orang-orang seperti Taiping Tianzun, meskipun mereka adalah orang-orang kuat tingkat atas di bidang bintang atas dan hampir mencapai puncak, pada dasarnya masih terjebak di langkah pertama, mengubah kekuatan aturan menjadi kekuatan ketertiban. Sebelumnya, Taiping Tianzun dan penguasa istana Yunwang saling bertarung, dan keduanya memadatkan dunia aturan mereka sendiri pada saat yang sama, dan penguasa istana Yunwang lebih baik. Namun demikian, Taiping Tianzun dapat melihat bahwa penguasa istana Yunwang masih terhenti di langkah pertama. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa kekuatan tatanan penguasa istana Yunwang lebih besar daripada kekuatan tatanan Taiping Tianzun. Tetapi Ratu Kehancuran berbeda. Ia telah membuka mata sucinya dan mencapai semi kesucian, melewati langkah pertama sepenuhnya. Seluruh kekuatan yang terkandung dalam sumber kehancurannya telah diubah menjadi kekuatan keteraturan. Itulah sebabnya Taiping Tianzun sangat terkejut. Dengan mata suci, ilusi dunia aturan akan sia-sia. Taiping Tianzun tidak bisa menarik Ratu Kehancuran ke dunia aturannya dan hanya bisa melawan Ratu Kehancuran. Sebaliknya, jika Ratu Kehancuran membuka dunia aturannya, maka Taiping Tianzun pasti akan tertarik ke dalamnya. Itulah bedanya. Kraak, saat Taiping Tianzun terkejut, suara seperti pecahan kaca datang dari dunianya yang penuh aturan. Ini adalah pertama kalinya dia dihancurkan oleh seseorang setelah dia menciptakan dunia aturan. Bahkan klon para suci yang turun dari tanah suci tidak dapat melakukan ini. Klon seorang santo hanya dapat memiliki kekuatan puncak alam dewa kuno. Hal ini juga bergantung pada kekuatan sihir yang turun pada klon tersebut. Jika sihir klon lemah, kemungkinan besar klon tersebut bahkan tidak dapat mencapai puncak alam dewa kuno. Klon dengan kekuatan 7 bintang, 6 bintang, 5 bintang, dan bahkan di bawah alam dewa kuno bintang 5 sering terlihat. Apapun level klon para santo itu, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu, mata suci mereka akan ditekan oleh jalan surga, dan mereka tidak akan mampu menembus dunia aturan lawan. Mereka hanya bisa menghadapi lawan secara langsung seperti Taiping Tianzun saat ini. Sederhananya, para santo memang sangat kuat di alam suci dan dapat menekan alam ilahi dalam hal level, tetapi jika mereka mengirim klon mereka ke bidang bintang atas, mereka tidak akan berbeda dari alam ilahi biasa. Terlepas dari berbagai cara yang mereka miliki, mereka bahkan tidak memiliki keunggulan apapun. Ambil contoh Ratu Kehancuran saat ini, dia mungkin bisa menekan klon santo manapun. Beng!
dunia aturan hancur, dan kekuatan penghancur gelap langsung menghantam Taiping Tianzun. Semua pertahanan eksternalnya telah runtuh. Bahkan dunia aturan pun tak mampu melawan keberadaan ini, sehingga pertahanan ini semakin mustahil untuk dilawan dan sangat rapuh. Sialan, Taiping Tianzun meraung dalam hatinya. Sebagai pemimpin utama Star Alliance yang ditempatkan di wilayah bintang atas, ia sepenuhnya setara dengan 3 dewa dalam hal status dan kedudukan saja, dan dihormati serta disembah oleh banyak orang. Tetapi hari ini, setelah dia muncul, dia menyerang 2 kali dan ditekan 2 kali. Situasi dengan Tuan Istana Pangeran Yun lebih baik. Dia hanya terdorong mundur beberapa langkah dan tidak kehilangan muka. Namun, serangan terhadap Ratu Kehancuran memberikan pukulan berat baginya. Tak hanya pertahanannya runtuh, tubuhnya juga terpukul hebat. Ia menyemburkan banyak darah di hadapan banyak orang. Sensasi geli yang sudah lama tak terasa muncul dari dadanya. Taiping Tianzun menunduk dan melihat area cekung yang luas, yang tampaknya telah hancur total. Seperti yang diharapkan dari Ratu Kehancuran, Taiping Tianzun tidak mau menyerah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Namun Ratu Kehancuran melambaikan tangannya lagi, dan kabut hitam yang sebelumnya melewati Taiping Tianzun berbalik dan berubah menjadi mulut besar, menelan Taiping Tianzun. Dunia penuh aturan, wajah Taiping Tianzun berubah drastis. Dia merasakan hembusan dunia aturan dari kabut hitam. Hanya sedikit orang yang pernah melihat dunia aturan Ratu Kehancuran, termasuk Taiping Tianzun. Namun, melalui pertempuran tadi, Taiping Tianzun sudah tahu bahwa Ratu Kehancuran memiliki kekuatan untuk langsung menekannya. Begitu ia benar-benar ditarik ke dunia aturan, kemungkinan besar ia akan mati. Beraninya kau membunuhku, Taiping Tianzun meraung dan mengeluarkan setetes darah. Darah ini, seperti darah emas yang diambil sebelumnya, dipenuhi dengan aura alam suci. Jelas, ini adalah darah emas dari orang suci tertentu. Akan tetapi, sebelum dia dapat melancarkan gerakannya, Dewa Tai Chi kuno yang berdiri tak jauh darinya melambaikan tangannya. Ketika dia melambaikan tangannya, kehampaan berdengung dan semua orang tampak terjebak di dunia lain. Sebuah tangan emas besar muncul entah dari mana dan menghalangi jalan Taiping Tianzun, menahan serangan Ratu Kehancuran. Namun meski begitu, tangan emas besar ini masih terdorong mundur cukup jauh di bawah mulut hitam besar sebelum berhenti. Hanya sedikit orang yang dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Dewa Tai Chi kuno adalah kekuatan aturan waktu. Saat Ratu Kehancuran diblokir, aturan waktu melambat berkali-kali lipat, hampir memisahkan mulut raksasa yang sudah terbentuk menjadi kekuatan penghancur. Kau ingin menghentikanku? Ratu Kehancuran menatap Dewa kuno Tai Chi. Sekilas terlihat ketakutan di kedalaman mata lelaki itu. Ia belum pernah bertarung melawan Ratu Kehancuran sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya, dan ia menyadari bahwa meskipun ia salah satu dari 3 dewa, ia bukanlah tandingan Ratu Kehancuran. Dia sangat kuat. Lagi pula, Taiping Tianzun adalah pemimpin utama aliansi bintang yang ditempatkan di wilayah bintang atas. Jika kau benar-benar menyentuhnya, jika tanah suci marah, tidak akan ada yang mendapat masalah, kata Dewa kuno Tai Chi. Ratu Kehancuran jelas tidak peduli dengan ancamannya, tetapi berbalik menatap Su-Han. Su-Han tidak tahu apa yang dipikirkannya, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan Ratu Kehancuran berhenti. Lebih baik bersikap sopan saat berbicara lain kali. Ratu Kehancuran berkata dengan tenang, kita berdua berada di puncak alam dewa kuno, tapi di mataku, kau hanyalah seekor semut. Mengerti? Taiping Tianzun tampak tidak senang, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi pada akhirnya. Seluruh orang yang menonton terdiam. Saat Ratu Kehancuran muncul di panggung, ia memperlihatkan dominasinya yang unik, bahkan lebih dari penguasa istana Pangeran Yun. Sebelum ini, selalu ada rumor bahwa Ratu Kehancuran memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan tak terkalahkan. Tetapi itu hanyalah rumor belaka, dan orang-orang sering mempertanyakannya,
dengan mengatakan bahwa ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di bidang bintang superior, dan Ratu Kehancuran hanya merupakan pusat kekuatan teratas di permukaan, dan seharusnya masih ada seseorang yang dapat menekannya. Sekarang, dia telah menggunakan kekuatan bertarungnya sendiri untuk memverifikasinya kepada semua orang. Tidak hanya di tempat terbuka, tetapi juga di semua bidang bintang superior, Ratu Semi-Sein dianggap yang terkuat. Dewa kuno Taichi, yang juga salah satu dari 3 dewa, juga ditekan olehnya. Bahkan Dewa Iblis Taigu, yang selalu berwajah tanpa ekspresi, tak kuasa menahan diri untuk menatapnya. Ratu Kehancuran jelas tidak peduli dengan pendapat orang lain. Ia tampak sangat berbeda. Ia tidak memberi hormat kepada Su Han, melainkan mengangguk kepada Su Han, lalu berdiri diam di sana. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia dan Su Han adalah teman lama. 2 dari 3 dewa, Dewa kuno Taichi, memihak aliansi bintang, Ratu Kehancuran memihak Su Han, dan satu-satunya yang masih netral, Dewa Iblis kuno, menarik banyak perhatian saat ini. Meskipun dia hanya 1 orang, dia adalah salah satu dari 3 dewa. Tubuhnya terlalu besar, dan kultivasinya bahkan lebih mengerikan. Jika tidak terjadi apa-apa, Dewa Iblis kuno seharusnya telah melewati langkah pertama dengan sempurna, dan semua kekuatan aturannya mungkin telah diubah menjadi kekuatan keteraturan. Paling buruknya, ia harus seperti Dewa Taichi kuno. Meskipun belum mencapai tingkat semi-suci, ia telah mencapai langkah pertama kesempurnaan agung. Posisinya mungkin tidak memengaruhi keseluruhan situasi, tetapi jelas tidak boleh diremehkan. Tetapi yang mengejutkan adalah dia sama sekali tidak menghiraukan tatapan orang-orang yang ditujukan kepadanya, dan hanya berdiri mematung, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Guru, pada saat ini, suara terkejut datang dari markas besar istana Pangeran Yun. Namun, sosok cantik Qin Yun datang dengan cepat. Ia berhenti di depan Dewa Iblis kuno, wajahnya sedikit memerah, dan ia tampak sangat bersemangat. Murid memberi hormat kepada guru. Adegan ini langsung mengejutkan banyak orang. Jika saya ingat dengan benar, ini Qin Yun, kan? Ya, dia bergabung dengan Istana Yunwang beberapa tahun yang lalu, tetapi dia memiliki kualifikasi yang sangat tinggi dan sekarang telah menjadi salah satu utusan hutan Istana Yunwang. Wanita ini sangat cantik, dan dia tak terlupakan. Dia ternyata murid Dewa Iblis kuno. Dewa Iblis kuno punya murid lain. Seperti yang kita semua tahu, Dewa Iblis kuno selalu menjadi sosok penyendiri yang tidak suka membangun kekuasaan atau menerima murid. Banyak kekuatan besar ingin keturunan mereka mewarisi tahta Dewa Iblis kuno, tetapi mereka belum berhasil. Seiring waktu, mereka menyimpulkan bahwa Dewa Iblis kuno tidak akan menerima murid. Selain beberapa pejabat tinggi di Istana Pangeran Yun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Qin Yun sebenarnya adalah murid Dewa Iblis kuno. Adapun Dewa Iblis kuno, setelah Qin Yun muncul, senyum akhirnya muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Siapapun dapat melihat bahwa senyum itu penuh dengan kemesraan, seolah-olah dia sedang memandangi putrinya sendiri. Bangun cepat. Ketika Dewa Iblis kuno berbicara untuk pertama kalinya, suaranya tidak sekasar yang dibayangkan, tetapi sangat lembut, seolah-olah dia takut suaranya akan terlalu keras dan membuat Qin Yun takut. Terima kasih, Guru. Qin Yun berdiri, rasa hormat di wajahnya menghilang, dan sedikit amarah muncul di wajahnya. Sialan Guru, sudah 1000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau sama sekali tidak merindukanku, kau bahkan tidak datang menemuiku, dan kau tidak peduli ketika aku diganggu. Mata Dewa Iblis kuno itu menjadi dingin, dan aura yang dahsyat meledak. Sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul dari belakangnya, dan semua orang seakan terseret ke dalamnya. Dunia aturan. Semua orang terkesiap. Hanya dengan satu kalimat dari Qin Yun, Dewa Iblis kuno mengungkap dunia aturan. Sejauh mana ia menyayangi murid ini? Siapa yang menindasmu? Tanya Dewa Iblis kuno. Meski dia bertanya, matanya masih mengamati kerumunan. Oh, aku hanya bilang, tidak ada yang menindas muridku. Guru,
Tolong singkirkan dunia aturan secepatnya. Kim Yun tak berdaya. Dewa iblis kuno itu masih seganas sebelumnya. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan besar itu adalah ular piton raksasa yang menakutkan. Wow, bayangan ular piton raksasa itu menghilang, dan Dewa Iblis kuno memelototi Kim Yun. Gadis bau, aku benar-benar mengira ada yang berani menindasmu, jangan katakan itu lagi. Cek, kenapa kamu tidak...